Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fedora Marcelina Eliana Napitupulu dengan NIM C1401241032. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi FISREP dengan judul Induksi Hormonal dan Hipofisa. Selamat menyaksikan. Apa sih hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang dimana berfungsi sebagai pengirim sinyal di dalam tubuh. Selain sebagai pengirim sinyal di dalam tubuh, hormon juga mengintegrasikan dan mengkoordinasi tubuh, mengatur proses dari fungsi fisiologis, serta osmoregulasi pada tubuh. Hormon diedarkan melalui aliran darah untuk mengatur berbagai aktivitas biologis, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi pada ikan. Bagaimana mekanisme dari cara kerja hormon itu sendiri? Pertama-tama, kelenjar endokrin yang memproduksi hormon akan disekresikan ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Hormon hanya akan bekerja pada sel target yang memiliki reseptor spesifik, di mana interaksi antara hormon dan reseptor itu mengikuti prinsip kunci dan gembok. Interaksi tersebutlah yang memicu proses transduksi sinyal di dalam sel yang akhirnya menghasilkan respons fisiologis tertentu pada tubuh ikan. Selanjutnya, klasifikasi hormon berdasarkan tempat kerjanya dibagi menjadi dua. Ada hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum diproduksi oleh kelenjar endokrin, sedangkan hormon lokal bekerja di sekitar area tempat disekresikannya. Hormon umum, cara kerjanya pertama-tama hormon disekresikan ke dalam aliran darah, di mana dia mempengaruhi sel-sel yang berjauhan. Terus terjadi respons lokal seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Sedangkan hormon lokal, cara kerjanya hormon dilepaskan ke cairan jaringan sekitar, di mana dia mempengaruhi sel-sel yang berdekatan. Terjadi respons lokal juga seperti peradangan, konstruksi jaringan, dan regulasi sel. Induksi hormonal. Induksi hormonal adalah metode stimulasi reproduksi pada ikan melalui pemberian hormon eksogen dari luar tubuh ikan, di mana dia dilakukan untuk memicu pemijahan dan pematangan gonad. Tapi tidak semua ikan mampu memijah secara alami di lingkungan buatan. Makanya perlu dilakukan induksi hormonal ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini atau lebih cepat, serta meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Apa aja contoh produk hormon? Yaitu ada ODEF dan OVAPRIM. ODEF berfungsi sebagai pembentukan gonad, maturasi dan rematurasi, diberikan pada ikan yang virgin atau ikan pasca pemijahan. Sedangkan OVAPRIM yaitu berfungsi untuk mempercepat pemijahan, mempercepat pematangan akhir agar semua telur matang secara seragam. Biasanya diberikan pada ikan yang bunting ataupun mature. Masuk materi selanjutnya yaitu hipofisa. Hipofisa adalah salah satu pusat pengendali utama produksi hormon pada ikan, di mana kelenjar hipofisa atau pituitary yang berfungsi sebagai master gland yang mampu mengatur aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Contohnya tuh ada PRC sebagai hormon osmoregulasi, ACTH sebagai hormon stres, TSH sebagai hormon metabolisme, GH sebagai hormon pertumbuhan, GTH sebagai hormon reproduksi, dan SLMT sebagai pigmen warna pada ikan. Ciri-ciri dari hipofisa sendiri itu ukurannya kecil, warna putih, dan beratnya biasanya 2-3 mg. Di mana sih letak hipofisa? Letak hipofisa tuh di bagian hipotalamus, otak depan ikan, di bawah infundibulum. Nah, di situ tuh ada hipofisa. Tapi hipofisanya di dalam sela tursika. Donor hipofisa ada 3, yaitu homoplastik, heteroplastik, dan universal. Homoplastik berasal dari spesies ikan yang sama dengan ikan resipien. Contohnya ada ikan mas dengan ikan mas. Kelebihannya sendiri, dia tuh cocok secara fisiologis, efektivitasnya tinggi, serta mempercepat proses pemijahan. Kekurangannya itu ketersediaannya terbatas jika populasi induknya sedikit. Terus tidak fleksibel untuk berbagai spesies. Sedangkan heteroplastik yaitu berasal dari spesies ikan berbeda dengan ikan resipien. Contohnya ikan salmon dengan ikan lele.
Kelebihannya itu mudah didapat jika spesies langka, terus dapat digunakan lintas spesies. Kekurangan sendiri efektivitasnya rendah, risiko ketidaksesuaian, serta perlu uji coba lebih lanjut. Universal sendiri itu beberapa spesies tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Kelebihannya tuh dia tuh fleksibel, digunakan untuk berbagai jenis ikan, praktis dalam industri besar, sedangkan kekurangannya tuh efektivitas bervariasi pada ikan resipien, butuh penyesuaian dosis yang lebih presisi lagi. Contoh dari dosis hipofaza universal ini ada ikan mas, salmon, dan ikan lele. Nah, gimana sih cara mengambil hipofisa? Cara mengambil hipofisa pada ikan lele, pertama-tama kita melakukan pemotongan kepala, selanjutnya pembelahan kepala, kemudian pembukaan tengkorak, dan terakhir ada pengambilan hipofisa. Selanjutnya titik induksi. Titik induksi pertama ada intramuskular, di mana penyuntikan dilakukan ke dalam otot, biasa di bagian pangkal ekor ataupun punggung ikan. Kelebihan dari intramuskular sendiri, penyerapan hormonnya cukup cepat, relatif mudah, dan cocok untuk segala jenis ukuran ikan, biasanya dari sedang ke besar. Kekurangannya bisa menyebabkan kerusakan otot, serta kurang efektif untuk ikan yang kecil. Yang kedua ada intraperitoneal, di mana penyuntikan dilakukan ke dalam rongga perut abdomen, ventral dekat anus ataupun sirip perut. Kekurangan dari intraperitoneal sendiri efektif untuk segala jenis ukuran ikan. Terus kerusakan jaringan ototnya lebih kecil. Untuk kekurangannya sendiri, resiko melukai organ dalam si ikan. Terus reaksinya juga lebih lambat. Yang ketiga ada intrakarnial, yaitu penyuntikan dilakukan langsung ke bagian kepala, dari otak ke kelenjar pituitari, di mana dia memiliki kelebihan yaitu sangat efektif untuk dilakukan. Kekurangannya itu sangat beresiko dan sulit dilakukan, butuh keahlian yang tinggi dan alat yang khusus, serta menyebabkan kematian. Yang keempat ada intravena, di mana penyuntikan dilakukan langsung ke pembuluh darah ikan, yaitu di bagian sirip punggung ataupun ekor. Kelebihan dari intravena sendiri yaitu penyebaran hormonnya cepat, efektivitas responnya juga cepat. Kekurangannya itu sulit dan rumit dilakukan, tidak cocok untuk semua jenis ikan, dan resiko mengalami pendarahan. Yang kelima ada oral, yaitu pemberian hormon melalui pakan ataupun kapsul yang dimasukkan ke dalam mulut si ikan. Kelebihannya dari oral sendiri yaitu praktis dan tidak membuat ikan stres, terus cocok pemberian massal. Kekurangannya sendiri dia dosisnya sulit, terus efektivitasnya lebih rendah. Dan yang terakhir ada perendaman, di mana pemberian hormon dengan cara mencampurkan hormon ke dalam air media. Nah, kekurangannya sendiri itu penyerapan hormonnya kurang merata, terus efektivitasnya lebih rendah. Biasanya metodenya injeksi. Kalaupun kelebihan sendiri dapat dilakukan pada banyak ikan dan mengurangi resiko luka. Dosis dalam induksi hormonal, yaitu untuk hormon sendiri pengencerannya itu 1:3, 1 untuk hormon dan 3 untuk larutan fisiologis. Kalau hipofisa sendiri, perbandingan berat badan ikan resipien dan dengan donor darah itu perbandingannya 1:1,5. Untuk ikan lele sendiri, yaitu pemberian induksi hormonalnya 0,5 mg per kilogram, untuk ikan mas 0,6 mg per kilogram, dan ikan patin 0,7 mg per kilogram. Contoh perhitungan: diketahui ikan mas dengan bobot 5 kg akan diberikan hormon Ovaprim. Hitunglah dosis hormon pengenceran dan total dosis penyuntikannya. Untuk pertanyaan hormon sendiri, kita bisa menjawab dengan pertama-tama mencari dulu dosis Ovaprimnya dengan mengalihkan bobot si ikan yaitu 5 kg dengan 0,6 mili, yaitu tadi di slide sebelumnya induksi hormonal si ikannya tuh berapa. Kalau ikan mas kan 0,6 mili, jadi 5 kg dikali 0,6 mili sama dengan 3 mili. Selanjutnya pengenceran 1:3, yaitu 3 mili Ovaprim banding 9 mili fisiologis. Yang terakhir total dosis penyuntikan tinggal tambahin aja, 3 mili ditambah 9 mili sama dengan 12 mili. Untuk selanjutnya yaitu soal ikan mas betina dengan bobot 1,2 kg akan disuntikan hipofisa. Jika donor yang tersedia memiliki bobot sekitar 0,6 kg, berapa berat donor dan jumlah donor yang dibutuhkan si ikan mas? Nah, untuk soal hipofisa sendiri, kita bisa mencari pertama berat donor yang dibutuhkan si ikan, yaitu mengalihkan
1,2 kg dengan 1,5 kg sama dengan 1,8 kg ikan. Yang kedua, kita tinggal mencari jumlah donor yang dibutuhkan, yaitu tadi jumlah yang berat donor yang dibutuhkan itu 1,8 kg ikan dibagi dengan bobot yang tersedia yaitu 0,6 kg sama dengan 3 ekor ikan donor yang dibutuhkan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.